Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Termodinamika Dasar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya persatuan luas, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas. Dan besarnya atau nilainya dari tekanan ini itu dipengaruhi oleh satuan-satuannya. Sehingga dalam uh, keterangan berikut Anda akan mengetahui perbedaan nilai tekanan dalam satuan yang berbeda. Untuk 1 Pascal, ini tekanannya sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. 1 bar ini sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. 1 dine per sentimeter kuadrat ini sama dengan 10 pangkat 6 bar, sama dengan 0,1 Pascal. 1 mm ini sama dengan 1 mm Hg atau air raksa, dan 1 mm Hg ini sama dengan 1 Torr. Satuan ini Anda melihat ada satuan SI, biasanya dia dalamnya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat, sedangkan satuan Inggris itu biasanya menggunakan PSI atau pound square inch. Sedangkan besaran 1 Torr ini dapat didefinisikan sebagai ketinggian 1 mm dari kolom air raksa, yang satuan ini ditemukan oleh penemu yang bernama Torricelli. Sedangkan tekanan biasanya muncul akibat adanya pergeseran terus-menerus antara molekul pada permukaan batas. Dan di sini tekanan terbagi atas beberapa beberapa bagian. Yang pertama adalah tekanan atmosfer, di mana tekanan atmosfer ini dipengaruhi oleh ketinggian dan suhu. Di mana semakin rendah suatu daerah, maka tekanan atmosfernya akan menurun. Tekanan atmosfer standar pada temperatur 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin biasanya didapatkan pada ketinggian kolom air raksa sebesar 760 mm. Sehingga untuk standarnya 1 atmosfer biasanya ditulis sebagai 760 mm Hg. Tetapi 1 atmosfer juga bisa diubah ke bentuk satuan-satuan yang lain, yaitu 1 atmosfer ini besarnya sama dengan 1,03013 kalikan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau Pascal, atau sama dengan 2116 pound per feet, atau besarnya juga sama dengan 14,696 pound per in kuadrat atau PSI, pound square in, atau 1 atmosfer juga sama dengan 1,01325 bar, atau yang seperti saya utarakan tadi, yaitu 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg. Sedangkan untuk tekanan yang lain, yaitu ada tekanan absolut, ada tekanan atmosfer, ada gig, dan vakum. Gig ini bisa di bahasa lainnya adalah tekanan manometer. Anda bisa melihatnya dari gambar berikut, di mana apabila tekanan manometer ini atau tekanan gig ini lebih besar dari tekanan atmosfer, ini tekanan atmosfer, maka untuk tekanan mutlaknya atau tekanan absolutnya, yaitu tekanan manometer atau gig ditambah dengan tekanan atmosfernya, ini dihasilkan adalah tekanan mutlak. Jika tekanan manometernya atau tekanan gignya lebih besar dari tekanan atmosfer nilainya.
Namun, apabila tekanan manometernya lebih kecil atau di bawah tekanan atmosfer, maka tekanan absolutnya ini adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan vakum, hasilnya adalah tekanan mutlaknya. Bisa dipahami ya, jika tekanan manometernya ini lebih kecil daripada tekanan atmosfer, maka untuk tekanan mutlaknya adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan hampa atau manometernya. Oke, sehingga Anda bisa melihat di sini untuk suatu benda yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan, tinggi tekanan, yaitu yang A ini adalah manometer dan B ini adalah barometer. Yang A ini adalah manometer untuk pipa terbuka. Biasanya ada tekanan masuk, dia akan menekan ke bawah sini. Sehingga nanti di sini ada terukur manometernya atau gauge-nya. Terus kemudian untuk barometer sama, dia akan naik ke atas. Selisih antara tekanan absolut atau tekanan mutlak dan tekanan atmosfer ini juga bisa kita sebut sebagai tekanan manometer. Seperti yang teori sebelumnya, di mana tekanan absolut sama dengan tekanan manometer ditambah tekanan atmosfer, sehingga jika tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer, maka itu adalah nilai dari tekanan manometer atau tekanan gauge. Di mana untuk nilai P1 sama dengan P ini adalah tekanan mutlak atau absolut, dan P2 atau sama dengan PA ini adalah tekanan atmosfer. Sedangkan beda ketinggian biasanya disebut sebagai Y2 min Y1. Ini adalah beda ketinggian. Sehingga untuk menghitung tekanan ini biasanya kita gunakan persamaan, yaitu P min PA sama dengan Rho kali G kalikan Y2 min Y1. Di mana P tadi yaitu tekanan absolut, sedangkan PA adalah tekanan atmosfer, Rho ini adalah massa jenis yang digunakan dalam alat tersebut, kemudian G ini adalah gravitasi, Y2 min Y1 ini adalah perbedaan ketinggian. Jika disederhanakan, maka kita dapatkan persamaan yaitu delta P sama dengan Rho kali G kalikan delta Y. Delta P berarti adanya, ini artinya adalah perbedaan ketinggian. Sedangkan delta Y yaitu perbedaan ketinggian. Bisa dimengerti ya? Oke, untuk lebih memahaminya, maka Anda bisa melihat dari contoh soal berikut. Yaitu sebuah manometer digunakan untuk mengukur tekanan dari suatu tangki yang berisi minyak dengan rapat massa 0,6 gram per cm kubik. Berarti rapat massa ini pastinya adalah massa jenis. Perbedaan ketinggian cairan adalah 34 cm, ini berarti delta Y. Kemudian tekanan atmosfer adalah 98 kilopascal. Tentukan tekanan mutlak dalam tangki. Pastinya di sini kita sudah mengetahui nilai dari massa jenisnya. Kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik. Berarti Anda harus mengalihkan dengan 1000. Ini kemudian dibagi dengan 1000. Dikalikan dengan, ini dikalikan dengan 1 juta. Untuk dia menjadi meter kubik. Sehingga Anda bisa mendapatkan nilai dari massa jenis. Rupanya yaitu 0,6. Ini satuannya adalah gram per cm kubik. Berarti ini gram ini satu kalikan dengan 1000 gram. Ini besarnya sama dengan 1 kilogram. Ya, sehingga gram ini saling mencoret. Kemudian yang ini juga dikalikan, saya tulis di bawahnya, berarti cm kubik, berarti ini adalah 1 juta. 1 juta cm kubik per 1 meter kubik. Nah, sehingga cm kubik saling mencoret, berarti ini 1 juta di atas, 1000 di bawah, sehingga
ini 0,6 dikalikan 1000, satuannya menjadi 600 kg per meter kubik. Begitu pula Anda lakukan untuk merubah satuan dari kilopascal ini. Anda jadikan ke Newton meter. Ingat, ini ada kilo, berarti harus menjadikan pascal. Ini dikalikan 1000. Di mana satuan pascal, seperti persamaan awal tadi, sama dengan Newton per meter kuadrat. Sehingga langsung diubah bisa. Sedangkan cm, Anda harus merubah menjadi meter. Sudah, dari ini Anda sudah merubah, maka kita masukkan ke persamaan tadi. P min P atmosfer. Ini sama dengan rho kali G kali delta Y. Yang ditanya adalah tekanan mutlak. Dia tanya ini. Atmosfernya sudah ketahuan. Kemudian massa jenisnya sudah ini massa jenisnya. Kemudian gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Perbedaan ketinggiannya adalah ini, Anda rubah menjadi meter. Sehingga hasil dari perkalian ini, kemudian kalau ini minus, berarti berbeda ke sana menjadi plus, hasil ini ditambah dengan P atmosfer. Sehingga kita dapatkan nilai dari tekanan mutlaknya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Jika barometer membaca tekanannya adalah 740 mm Hg. Tentukan tekanan mutlak bila tekanan hampanya terbaca minus 270 mm Hg. Pastinya di sini untuk tekanan vakum, itu dikatakan vakum itu jika hasilnya adalah minus. Oke, berarti di sini untuk tekanan mutlak, yaitu P mutlak tadi sama dengan P atmosfer dikurangi P vakum untuk tekanan manometer di bawah tekanan atmosfer. Oke, tekanan atmosfernya terbaca 740 mm Hg. Ini terbaca 200. Berarti 740 dikurangi 270. Anda dapatkan di sini nilainya adalah 470 mm Hg. Nah, permasalahan di sini belum selesai karena yang ditanya adalah dalam satuan bar dan dalam satuan PSI. Tapi kita catat ini untuk nilainya 470 mm Hg. Nah, terus lagi kita dapatkan 470 mm Hg. Sehingga di sini kita harus mengalihkan. Berarti ini berapa? Nah, ini kalikan, ini harus satuannya adalah milimeter Hg, dan ini satuannya adalah bar. Kita lihat dari mana nilai ini? Berarti 1 atmosfer. 1 atmosfer berapa? Kita lihat dari persamaan tadi. Untuk nilainya, 1 atmosfer ini sama dengan 760 mm Hg, juga sama dengan 1,01325 bar. Jadi kita pakai itu. Nah, di sini, sehingga di sini ini dikalikan untuk barnya adalah 1,01325. Terus kemudian untuk ininya adalah 760 mm Hg. Sehingga satuan ini bisa mencari-coret, Anda kalikan ini dengan ini, kemudian dibagi ini, Anda mendapatkan satuan bar. Cara seperti ini juga Anda bisa gunakan untuk yang PSI atau pound score in. Ini sama, tetapi yang ini diganti untuk tekanan PSI. Nilai dari PSI berapa tadi? Di sini ada PSI-nya adalah 14,696. Sehingga Anda bisa mengganti ini di sini. Nilainya adalah 14,696 PSI. Kemudian Anda kalikan, Anda mendapatkan nilainya untuk tekanan dalam pound square in. Bisa dipahami ya? Oke.
Dari satuan ini untuk memudahkan Anda bisa Anda lihat juga di dalam tabel berikut. Untuk melihat nilai dari konversi satuan tekanan ini, Anda melihat posisinya adalah sebelah kiri kemudian ke atas. Oke, contohnya adalah 1 Pascal. Ini nilainya adalah 1 Pascal. Kemudian 1 Pascal nilainya adalah 1,45 kalikan 10 pangkat min 4 pound square in. 1 Pascal nilainya adalah 9,87 kalikan 10 pangkat min 6 atmosfer. 1 Pascal nilainya adalah 10 pangkat 5 bar. 1 Pascal nilainya adalah 7,50 kalikan 10 pangkat 3 mm Hg atau Torr. Dan 1 Pascal ini nilainya adalah 1,02 kalikan 10 pangkat min 2 cm H2O. Selanjutnya juga Anda bisa melihat 1 pound square in nilainya adalah 6,89 kalikan 10 pangkat 3 Pascal. Ini nilainya sama karena satunya sama. Kemudian 1 pound square in ini nilainya adalah 0,80 kalikan 10 pangkat min 2 atmosfer katanya. Kemudian nilai 1 pound square in ini yaitu nilainya adalah 6,89 kalikan 10 pangkat min 2 bar. Kemudian 1 Pascal pound square in adalah 51,7 mm Hg atau Torr. Dan 1 pound square in nilainya adalah 70,3 cm H2O. Selanjutnya 1 atmosfer ini nilainya adalah 1,01 kalikan 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian 1 atmosfer adalah 14,7 pound square in. Ini sama atmosfernya. Kemudian 1 atmosfer adalah nilainya 1,01 bar. Kemudian 1 atmosfer adalah 760 satuannya milimeter Hg atau Torr, atau 1 atmosfer sama dengan 1,03 kalikan 10 pangkat 3 satuannya cm H2O. Oke, selanjutnya yaitu yang ini Anda melihat satuannya adalah ini, kemudian 1 bar, ini satuannya adalah ini, dan berikutnya dan seterusnya. Bisa dipahami? Ini adalah sebagai panduan Anda ketika menjawab dengan soal yang ada satuannya berbeda. Baik, ini materi kita pada hari ini. Semoga Anda bisa memahami dan sampai jumpa di materi selanjutnya.